Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yang dimaksud di sini meliputi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Jadi dalam kimia ada 5 hukum dasar kimia. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier terlebih dahulu. Hukum Lavoisier ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Berdasarkan pengamatannya, Lavoisier menemukan bahwa dalam sistem tertutup, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Nah, pernyataan ini dikenal dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, sekarang mari kita langsung ke contoh soalnya. Sebanyak 10 gram belerang direaksikan dengan 10 gram oksigen, sehingga membentuk gas belerang dioksida. Apabila reaksi berlangsung secara sempurna, maka massa belerang dioksida yang dihasilkan adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus ingat dulu berdasarkan hukum Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sehingga kita dapat membuat persamaan untuk reaksi pada soal ini ya. Persamaan reaksinya adalah belerang ditambah dengan oksigen akan menghasilkan gas belerang dioksida. Nah, berdasarkan hukum Lavoisier tadi, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi, langsung saja kita tulis di sini ya. Yang diketahui di soal tadi, massa belerang adalah 10 gram. Ditambah dengan massa oksigen. Nah, kita lihat di soal massa oksigen adalah 10 gram juga. Nah, kalau kita tambahkan 10 gram ditambah 10 gram sama dengan 20 gram. Jadi sudah kita dapatkan berapa massa belerang dioksida, yaitu sebanyak 20 gram. Nah, gimana adik-adik? Mudah ya cara menyelesaikan soal yang seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Sebanyak 7 gram oksigen direaksikan dengan logam magnesium, sehingga membentuk 10 gram senyawa oksida. Berapa massa magnesium yang bereaksi? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus buat persamaannya dulu. Persamaan reaksinya adalah Mg magnesium ditambah dengan O2 menghasilkan MgO2. Berdasarkan hukum Lavoisier tadi bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Yang mana massa zat sebelum reaksi adalah massa Mg ditambah dengan massa O2. Sedangkan massa sesudah reaksi adalah massa MgO2. Massa magnesium kita lihat di sini di soal. Massa magnesium adalah massa yang ditanya. Nah, sedangkan yang diketahui adalah massa oksigen dan massa 10 gram senyawa oksida yang terbentuk. Jadi sekarang kita masukkan massa O2 tadi adalah 7 gram. Massa MgO2 adalah 10 gram. Jadi sesuai dengan hukum Lavoisier tadi, maka massa Mg ditambah dengan massa O2 sama dengan massa MgO2. Nah, massa Mg adalah massa yang ditanya, ditambah dengan massa O2 yaitu 7 gram, sama dengan massa MgO2 yaitu 10 gram. Jadi massa Mg ditambah 7 gram sama dengan 10 gram. Nah, untuk menyelesaikannya tentu kita harus tahu perhitungan matematikanya. Maka massa Mg sama dengan 10 gram. Nah, yang 7 gram ini jika dipindah ruaskan maka menjadi min 7. Jadi massa Mg adalah 10 gram dikurang 7 gram. Sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3 gram. Jadi kita dapatkan massa magnesium yang bereaksi adalah sebanyak 3 gram. Nah, sampai di sini paham ya adik-adik? Sekarang kita lihat lagi bagaimana contoh yang ketiga. Sebanyak 100 gram batu kapur atau CaCO3 dipanggang di dalam tungku
dan ternyata terbentuk 56 gram kapur tohor atau CaO dan gas karbon dioksida. Tuliskan persamaan reaksi serta tentukan berapa gram gas CO2 atau karbon dioksida yang keluar dari tungku tersebut. Nah, dari soal di sini bisa kita tuliskan persamaan reaksinya, yaitu yang pertama, batu kapur CaCO3 setelah dibakar di dalam tungku akan terbentuk CaO ditambah dengan gas karbon dioksida, yaitu CO2. Nah, setelah kita tulis persamaan reaksinya, sekarang kita ingat lagi hukum Lavoisier tadi, yaitu massa zat sesudah reaksi sama dengan massa zat sebelum reaksi. Jadi, massa CaCO3 sama dengan massa CaO ditambah dengan massa CO2. Sekarang kita lihat massa CaCO3 yang diketahui di soal yaitu 100 gram. Jadi di sini kita tulis 100 gram. Sama dengan massa CaO adalah 56 gram. Yang ini ya. Jadi kita tulis 56 gram. Ditambah dengan massa CO2. Massa CO2 adalah massa yang ditanya. Nah, selanjutnya mari kita selesaikan perhitungan matematika ini. 100 gram sama dengan 56 gram ditambah CO2. Jadi 100 gram, 56 gram ini kita pindah ruas menjadi min 56 gram sama dengan massa CO2 ya. Nah, sekarang 100 gram dikurang 56 gram adalah 44 gram. Jadi, massa CO2 yang kita dapatkan di sini adalah sebanyak 44 gram. Nah, gimana adik-adik? Tetap semangat ya adik-adik. Mari kita latihan ke contoh soal yang keempat. Pupuk kalium nitrat terbuat dari campuran senyawa kalium klorida dan natrium nitrat. Jika jumlah kedua bahan baku pupuk tersebut sebanyak 620 kg dan natrium klorida yang terbentuk sebanyak 300 kg, hitunglah berapa pupuk kalium nitrat yang terbentuk. Nah, untuk menyelesaikannya, sama seperti soal-soal di atas tadi, kita harus menentukan reaksinya dulu. Nah, di sini reaksi pembentukan pupuk dapat kita lihat dari soal bahwa pupuk kalium nitrat terbuat dari campuran senyawa kalium klorida dan natrium nitrat. Jadi, sebelum reaksinya adalah KCl ditambah dengan NaNO3 akan menghasilkan KNO3 ditambah NaCl. Nah, berdasarkan hukum Lavoisier, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Di sini dapat kita lihat massa zat sebelum reaksi adalah massa NaNO3 ditambah KCl. Sama dengan massa zat sesudah reaksi adalah massa KNO3 ditambah massa NaCl. Nah, dari soal dapat kita lihat di sini adalah jika jumlah kedua bahan baku pupuk tersebut, maksudnya adalah kalium klorida dan natrium nitrat, adalah sebanyak 620 kg. Jadi jumlah kalium klorida dan natrium nitrat sama dengan 620 dan natrium klorida sebanyak 300 kg. Nah, kita langsung masuk ke sini ya. Tadi jumlah KCl ditambah NaNO3 adalah 620 kg. Sama dengan massa KNO3 adalah massa yang ditanya, ditambah dengan massa NaCl yaitu sebanyak 300 kg. Nah, kita selesaikan hitungan matematis seperti ini, yaitu 620 kg. Kemudian 300 kg ini kita pindah ruas menjadi min 300 kg. Sama dengan massa KNO3. Jadi 620 kg dikurang 300 kg sama dengan 320 kg. Nah, jadi pupuk kalium nitrat yang terbentuk adalah sebanyak 320 kg.
Nah, sampai di sini dulu pembahasannya untuk hukum Lavoisier tadi. Sampai jumpa di pembahasan hukum-hukum dasar kimia selanjutnya. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.